Salam Sekapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik kelas 12 semester genap, saya akan menyampaikan materi tentang kelistrikan. Untuk itu, silahkan simak video berikut ini. Baiklah pelajar Sekapsa, untuk pertemuan kita hari ini yaitu tentang materi kelas 12. Materinya yaitu tentang perbaikan dan perawatan listrik. Nah, untuk pokok bahasan kali ini atau hari ini yaitu mempelajari tentang perawatan peralatan motor listrik AC yang digunakan setiap hari atau di rumah tangga ya. Jangan sampai lupa. Untuk tujuan pembelajaran kita yang hari ini yaitu pertama mempelajari jenis peralatan listrik yang menggunakan motor listrik AC. Yang kedua mempelajari perawatan peralatan listrik yang menggunakan motor listrik AC. Jenis peralatan listrik yang menggunakan motor listrik AC yang pertama yaitu pompa air. Pompa air listrik ini juga menggunakan motor listrik AC sebagai penggeraknya untuk menghisap air dari dalam tanah di bawahnya ke atas, itu menggunakan motor listrik AC. Yang kedua mesin cuci yaitu untuk mencuci pakaian menggunakan motor listrik AC juga. Vacuum cleaner juga sama. Ini adalah menghisap, menggunakan tenaga penggeraknya menggunakan motor listrik AC, yaitu menghisap debu atau kotoran. Yang keempat adalah blender, ini adalah sebagai penggeraknya juga menggunakan motor listrik AC. Untuk yang pertama yaitu tentang perawatan pompa air listrik. Jangan sampai lupa ya, untuk perawatan pompa air listrik kita harus sering pertama memeriksa bagian kabel dalam pompa air. Jadi kita cek rangkaian kabelnya atau kabel-kabelnya, apakah terjadi ada yang rusak atau yang putus. Karena apa? Karena tegangnya terlalu besar atau karena dimakan oleh semut, oleh tikus atau dan lain sebagainya, harus kita cek. Yang B, tidak menggunakan pompa air dalam tempo yang lama. Jadi tidak menggunakan pompa air dalam tempo yang lama. Jadi pompa air jangan sampai digunakan dalam tempo yang lama. Karena apa? Penggeraknya menggunakan motornya jika terlalu panas pun juga akan berakibat merusakkan motor listriknya sebagai penghisap airnya. Yang C, bersihkan pompa air dari kotoran. Ya, ini dari kotoran ini juga bisa kita cek apakah ada kotoran-kotoran pada mesin pompa airnya, termasuk pada tabungnya yang harus kita cek juga. Karena apa? Pada waktu menghisap air dalam tanah juga kadang bisa membawa kotoran atau apa dan lain sebagainya, harus kita cek tabungnya juga dan kita bersihkan. Yang D, guna menghindari konsleting atau masalah pada sistem listrikan, letakkan pompa air pada listrik di tempat yang teduh dan aman. Jadi harus yang aman ya. Berikutnya yang E, berikan pelindung agar bagian pada mesin pompa terbebas dari gangguan air. Untuk yang kedua, perawatan pada mesin cuci. A, jangan memasukkan pakaian melebihi kapasitas yang ditentukan. Jadi setiap mesin cuci itu ada kapasitasnya. Berapa kilo untuk pakaian yang harus kita masukkan di dalam, atau berapa banyak helai kain yang harus kita masukkan, itu ada kapasitasnya. Jika melebihi kapasitas juga bisa dapat merusak mesin cuci. Kenapa? Bebannya juga semakin berat, penggeraknya juga akan semakin berat. B, periksa semua pakaian yang akan dicuci. Terus kita cek atau kita periksa apakah ada di dalam saku itu ada benda keras atau logam. Jadi harus kita bersihkan di dalam saku-saku, termasuk uang logam itu juga harus kita bersihkan juga, yang ada di dalam harus kita ambil. Yang C, pastikan pakaian terbuka lebar saat dimasukkan ke dalam mesin cuci. D, setelah proses pencucian, angkat segera pakaian dari dalam tabung. Untuk yang E, hindari mesin cuci dari sinar matahari langsung. Untuk yang tiga, itu perawatan vacuum cleaner. A, pemakaian mesin vacuum cleaner
yang aman adalah setelah dipakai secara non-stop atau terus-menerus selama 1 jam, mesin diistirahatkan dulu selama 10 menit, baru kemudian dipakai lagi sesuai kebutuhan yang digunakan. Untuk yang B, pada pemakaian di area basah, lepaskan penyaring debu terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi kenapa? Karena vacuum cleaner adalah menghisap debu atau kotoran. Jadi kalau menghisap air, jadi penyaringnya harus dilepas terlebih dahulu. Supaya apa? Juga bersih, juga kotorannya tidak menempel pada tempat penyaring debunya. Yang C, simpan seluruh peralatan di tempat yang kering. Untuk D, bersihkan water bed atau motor blok, kontainer, tongkat penghisap, dan pipa penghisapnya. Itu harus kita bersihkan, termasuk dari sisa dari debu-debunya harus kita bersihkan juga. Yang E, bersihkan selang vacuum cleaner kemudian gulung dengan rapi supaya bisa dipakai lagi untuk di kemudian hari. Yang keempat yaitu perawatan blender. Untuk blender sendiri, jangan mengisi tabung blender melebihi dari setengah wadah. Jadi setengah wadah dari blender ini ada gelas ukurnya atau gelas takar ukurnya, itu harus diperhatikan. Supaya apa? Tidak berakibat kerusakan pada putaran motornya. Karena apa? Jika semakin banyak, putarannya akan semakin berat, dapat merusak motornya juga. Untuk B, bersihkan blender dengan air jeruk nipis guna menghindari bau tidak sedap. Jadi setelah pemakaian pada gelas atau tabungnya blender harus dibersihkan dengan jeruk nipis supaya bau di dalamnya juga hilang. Untuk C, keringkan blender guna mencegah pengaratan pada mata pisau. Jadi setelah kita cuci harus kita keringkan supaya pada mata pisau blender tidak terjadi pengaratan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini saya ingin memberikan sedikit tugas ya pada pelajar Skapsa. Yang pertama, sebutkan 3 cara perawatan pompa air listrik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sebutkan 3 cara perawatan mesin cuci. Yang ketiga, sebutkan 3 cara perawatan vacuum cleaner. Yang keempat, sebutkan 3 cara perawatan blender. Ya, ingat ya pelajar Skapsa, jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya dan dikumpulkan di Google Classroom. Ini saya bacakan sekali lagi tugasnya, jangan sampai lupa. Yang pertama, sebutkan 3 cara perawatan pompa air listrik. Jadi sudah saya sebutkan cara-caranya bagaimana untuk perawatan pompa air listrik. Yang kedua, sebutkan 3 cara perawatan mesin cuci. Itu juga sudah saya sebutkan materinya tadi. Yang ketiga, sebutkan 3 cara perawatan vacuum cleaner. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu sebutkan 3 cara perawatan blender. Ingat pelajar Skapsa, ini tugas-tugas wajib dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan kerjakan tugas secara mandiri. Cukup sekian materi dari saya, pelajar Skapsa. Semoga materi saya bermanfaat. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi ini. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.